Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Siswa-siswi sekalian yang Bapak cintai, berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh e-learning pada hari Rabu tanggal 29 April tahun 2020. Siswa-siswi SMA 81 kelas 11 yang Bapak cintai, pada materi Pendidikan Kewarganegaraan topik 6, hari ini Bapak akan menjelaskan mengenai Undang-Undang Organik dan Undang-Undang Anorganik. Tentunya membicarakan undang-undang tersebut berkaitan dengan membahas pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan aturan dasar negara yang tertulis yang hanya memuat aturan-aturan pokok saja, hanya memuat garis-garis besar tentang penyelenggaraan kehidupan bernegara. Jadi tidak seluruh pokok persoalan hidup terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Di samping itu, kehidupan masyarakat selalu berkembang secara dinamis, yang memunculkan persoalan-persoalan. Untuk itu, perlu dibentuk atau diatur dengan undang-undang. Maka atas dasar itulah lahir Undang-Undang Organik dan Undang-Undang Anorganik. Bapak akan jelaskan definisi Undang-Undang Organik dan Undang-Undang Anorganik. Undang-undang organik adalah undang-undang yang lahir karena pembentukannya diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar atau oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan undang-undang anorganik adalah undang-undang yang memang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, namun secara eksplisit tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikutnya Bapak akan menjelaskan contoh-contoh undang-undang organik dan undang-undang anorganik. Yang pertama, pasal 2 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilu dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Maka, lahirlah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu. Di sini diatur bagaimana komposisi atau jumlah anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Yang kedua, pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Maka, lahirlah Undang-Undang tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden nomor 42 tahun 2008. Di sini, undang-undang ini mengatur syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden, antara lain usia minimal 35 tahun, sejak kelahirannya adalah warga negara Indonesia, dan setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta tidak pernah terkena kasus hukum. Selanjutnya kita lihat pasal 11 ayat 3 UUD Negara RI tahun 1945 berbunyi, ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. Maka lahirlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Kita tahu, perjanjian internasional ini mengatur bagaimana suatu negara mengadakan perjanjian dengan negara lain, syarat-syaratnya, macam-macam perjanjian internasional, tahapan perjanjian internasional, hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan perjanjian internasional, sampai pada sanksi jika negara melanggar perjanjian internasional.
Selanjutnya kita lihat pasal 31 ayat 3 berbunyi, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur oleh undang-undang. Maka, lahirlah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kita tahu pemerintah dalam hal ini, Kementerian Pendidikan Nasional, membentuk 3 jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, yaitu SD dan SMP, pendidikan menengah, yaitu SMA, dan pendidikan tinggi adalah perguruan tinggi. Sebagai penyelenggaranya adalah pemerintah dan masyarakat atau swasta. Selanjutnya kita lihat pasal 17 ayat 4 berbunyi, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian Negara diatur dalam undang-undang. Maka lahirlah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Kita harus tahu, setiap pergantian presiden tentu akan berganti kabinet, tentu akan berganti kementerian, jumlah kementerian. Ada kementerian lama yang masih tetap dipakai, ada kementerian baru yang baru dibentuk, dan ada pula perubahan nama kementerian. Itu semua diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Siswa-siswi sekalian yang Bapak cintai, berikutnya Bapak akan jelaskan contoh undang-undang anorganik. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di sini menjelaskan definisi perkawinan, aturan dalam perkawinan, syarat-syarat perkawinan, serta hak dan kewajiban suami istri dalam jenjang perkawinan. Kemudian, Bapak lanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Di sini menjelaskan pengertian guru dan dosen, tugas guru dan dosen, kedudukan guru dan dosen, hak guru dan dosen, kewajiban guru dan dosen, serta 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru dan dosen, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia menegaskan, pertama, Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. Kedua, Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing serta pusat perwakilan lembaga internasional. Kita tahu, dari 34 provinsi di Indonesia, DKI Jakarta mempunyai 2 fungsi. Pertama, sebagai Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yang kedua sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Baiklah siswa-siswi sekalian, Bapak sudah menjelaskan tentang undang-undang organik dan undang-undang anorganik serta contoh-contohnya. Supaya Anda semua lebih paham, tugasnya adalah Anda mencari contoh-contoh undang-undang organik dan undang-undang anorganik masing-masing 5. Tugas Anda diketik di Word dan diupload di e-learning. Atas perhatian Anda, Bapak ucapkan terima kasih. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.